Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5701. Charlie meminta saya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya kepada penyelamat saya. Bukan. Kate memberinya pandangan kosong, dan berkata, aku tidak menyalahkanmu nak. Aku tahu kamu melakukan hal yang benar. Aku hanya sedikit tidak bahagia. Kamu tidak akan membuatku tidak bahagia, kan? Ya, Dunchan mengangguk berulang kali, dan berkata, Paman Aker, saya tidak mengatakan apa-apa. Saat kita mengobrol sebelumnya, saya terus memberitahu kamu secara rahasia. Menemukan Charlie di Aurus Hill sangat penting. Saya juga menganalisis panti asuhan itu untukmu. Kecurigaannya sangat tinggi. Ya, Kate berkata dengan marah. Kamu menganalisisnya untuk kami. Tapi kamu terlambat menganalisisnya. Kalau kamu mengatakannya setengah jam kemudian, Charlie sendiri yang akan masuk. Dunchan tersenyum canggung, menggaruk kepalanya dan berkata, oh, aku tidak menyangka ini. Kate melambaikan tangannya. Oke, aku tidak akan membicarakannya lagi denganmu. Kamu tahu pamanmu ini tidak menyalahkanmu di dalam hatinya. Setelah itu, tanpa menunggu Dunchan berbicara, dia segera berdeham dan berkata dengan lantang, karena Charlie sudah kembali, dan semua orang di keluarga Aker ada di sini, saya akan mengumumkan keputusan di depan semua orang. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang lelaki tua itu, menunggu kata-kata selanjutnya. Kate berkata, mulai hari ini, 60% aset keluarga Aker di berbagai bidang akan didivestasikan dan diberikan kepada Charlie. Kate berkata lagi, jangan ungkapkan pendapatmu dulu. Izinkan saya memberitahu kalian alasan keputusan saya. Ada 3 alasan. Pertama, setidaknya setengah aset keluarga Aker saat ini diperoleh oleh Ibu Charlie. Kedua, Charlie telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Keluarga Aker kita berutang padanya. Ketiga, Charlie menyelamatkan keluarga Aker 2 kali. Dan dia baik kepada keluarga Aker. Bagaimana menurut kalian? 3 paman dan bibi Charlie berkata serempak. Ayah, kami tidak keberatan. Charlie berkata saat ini, kakek, semua properti itu milik keluarga Aker, bukan milikku. Aku tidak bisa menerimanya. Kate melambaikan tangannya dan berkata, Charlie, kakek tidak sopan kepadamu. Uang tidak penting bagi keluarga Aker. Bahkan kalau kami memberimu 60%, kamu tidak akan dapat menghabiskan sisa waktumu. Ini hanya angka. Sekarang untuk melawan perkumpulan penghancuran King, semua aspek kekuatan perlu ditingkatkan. Terlebih lagi, perkumpulan penghancuran King ini bukan musuh kamu sendiri, tetapi musuh bersama keluarga kita. Kamu bisa gunakan uang keluarga Aker, manfaatkan secara maksimal. Charlie tersenyum dan berkata, kakek, saya menerima kebaikan kamu, tapi saya tidak kekurangan uang. Terlebih lagi, uang tidak terlalu berguna saat menangani organisasi itu. Charlie mengeluarkan 2 pil peremajaan dari sakunya, dan berkata dengan tenang, lihat 2 pil peremajaan ini. Satunya dapat dijual seharga 100 hingga 200 miliar, atau bahkan 300 miliar. Dan itu dalam dolar AS. Kalau saya kekurangan uang, saya dapat berdagang secara pribadi dengan beberapa orang kaya. Saya dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Christian melihat pil peremajaan, dan berkata dengan agak malu, oh, ini pil peremajaan yang tidak bisa saya beli dengan harga 300 miliar dolar AS. Charlie tersenyum dan berkata, tepat sekali. Setelah itu, dia menyerahkan kedua pil itu kepada kakek dan nenek, dan berkata, kakek dan nenek, kedua pil ini adalah pemberian kecil dari cucu kalian. Terimalah, kalian semakin tua dan memiliki banyak penyakit. Kalau meminumnya, bisa memperpanjang hidup setidaknya 20 tahun. Kakek nenek Charlie semua bergerak mundur. Nenek berkata, Charlie, obat ini sangat mahal. Kamu bisa menyimpannya dengan uang dalam jumlah besar kapan saja. Terlalu boros memberikannya kepada kami berdua. Kakek Kate juga mengangguk dan berkata, Charlie,
Terakhir kali kamu meminta Queen mengantarkan pil ke kakek dan menyelamatkan nyawa. Bagaimana mungkin kakek masih menginginkan pilmu? Terlebih lagi, sejak kakek datang ke Aorus Hill, tubuh kakek sudah banyak membaik. Bahkan penyakit Alzheimer sangat berkurang. Dan nenekmu juga dalam keadaan sehat. Jangan sia-siakan pil permain itu pada kami berdua. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu bilang, kesehatanmu meningkat pesat sejak datang ke Aorus Hill. Apakah kamu membaik selama beberapa hari kamu tinggal di Willow Villa? Ya, Keith mengangguk dan berkata, hanya setelah tinggal di Willow Villa, kesehatan saya membaik. Bukan hanya saya, nenek kamu juga meningkat dengan jelas. Begitu pula pamanmu. Nenekmu meminta Master Houghton untuk menunjukkan Feng Shui di villa itu. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi kali ini saya benar-benar yakin. Charlie berkata dengan tenang. Willow Mountain Villa dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan kamu, nenek dan yang lain. Itu tidak ada hubungannya dengan Feng Shui. Feng Shui dapat mengubah keberuntungan dan aura seseorang di dalam tubuh, tapi tidak memiliki efek langsung seperti itu. Keith bertanya dengan heran. Apa yang terjadi? Charlie mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum. Saat Master Houghton melihat Feng Shui di sana, saya juga pergi ke sana. Mengetahui kesehatan kamu tidak baik dan nenek semakin tua, saya meninggalkan formasi dan pil peremajaan di sana. Logika dasarnya adalah formasi mengontrol kekuatan obat pil peremajaan, memungkinkannya dilepaskan perlahan di villa, dan kemudian diserap oleh orang-orang di dalam villa. Keluarga Aker tercengang, dan lelaki tua itu berseru Charlie, kamu meninggalkan pil peremajaan senilai 300 miliar dolar AS di rumah itu. Bab 5702. Menghadapi pertanyaan lelaki tua itu, Charlie tidak menyembunyikannya. Dia berkata dengan murah hati, saya tahu tubuh kamu belum pulih sepenuhnya. Terutama kondisi penyakit Alzheimer tidak optimis. Sebelum kamu dan nenek datang, saya meninggalkan formasi dan pil peremajaan di villa. Formasi perlahan-lahan melepaskan efek obat pil peremajaan. Kesehatan setiap orang yang tinggal di dalamnya dapat meningkat. Semakin buruk kesehatannya, semakin banyak efek obat yang bisa didapatkan. Keluarga Aker sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara. Pria tua itu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi pita suaranya tampak setengah kaku. Dia tidak bisa mengeluarkan suara untuk beberapa saat. Meski lelaki tua itu tidak berbicara, air mata sudah mengalir di wajahnya. Wanita tua di samping juga menangis saat ini. Pada awalnya, harga setinggi langit 300 miliar dolar AS untuk pil peremajaan ditawarkan oleh keluarga Aker. Bahkan jika Christian bersedia membayar 300 miliar dolar AS, dia tidak dapat membelinya, dan diusir oleh Charlie sebagai gantinya. Namun, siapa sangka Charlie menempatkan pil peremajaan senilai 300 miliar dolar AS di Villa Willow Villa untuk kesehatan pasangan tua itu. Tidak hanya itu. Sekarang Charlie mengeluarkan 2 pil peremajaan lagi. Total 3 pil peremajaan. Jika ketiga pil itu dijual kepada orang kaya teratas, pasti akan menjadi uang yang sangat besar. Namun, Charlie langsung memberikan 3 pil peremajaan kepada keluarga Aker. Langkah ini menggerakkan seluruh keluarga Aker melebihi apapun. Setelah sekian lama, lelaki tua itu bergumam, Charlie, kamu kehilangan orang tuamu sejak masih kecil dan tinggal sendirian di Aorus Hill. Kakek dan nenek tidak melakukan apapun untukmu selama 20 tahun. Tapi kamu melakukan begitu banyak hal untuk kami. Dan kamu tidak menginginkan aset keluarga Aker. Bagaimana kami bisa membalas kebaikan ini? Charlie berkata dengan serius. Kakek, meskipun saya menyalahkan kamu dan keluarga Wade, pada akhirnya, kalian semua adalah keluarga saya. Mungkin ada keluhan antar kerabat, tetapi tidak ada kebencian. Saya memiliki kemampuan untuk menyelamatkanmu dan keluarga Aker. Tidak mungkin saya berpangku tangan. Kalau tidak, roh orang tuaku di surga tidak akan memaafkanku. Mendengar ini, lelaki tua itu menangis. Dan wanita tua di samping tidak bisa menahan tangan Charlie. Menangis dan berkata, Charlie, kamu benar. Kita semua keluarga. Kalau kamu memikirkannya seperti ini, nenek benar-benar akan mati dengan damai. Charlie tersenyum dan berkata, Nenek, kamu serius. Setelah itu,
Dia menyerahkan 2 pil peremajaan kepada para tetua lagi, dan berkata dengan serius, "Kakek nenek, saya ingin memberitahu kalian berdua. Pil peremajaan ini berharga, tetapi tidak ada artinya bagi kesehatan dan umur panjang. Ambil saja dengan percaya diri. Jangan memiliki terlalu banyak beban psikologis." Christian di samping juga dengan cepat membujuk, "Ya, ayah, ibu, kalian berdua semakin tua. Dan ayah masih memiliki banyak masalah dengan tubuh. Kamu membutuhkan obat ajaib semacam ini untuk menstabilkan tubuh. Dan ini juga bakti Charlie. Kalian berdua tidak boleh menolak lagi." Wanita tua itu tidak berani membuat keputusan sendiri. Jadi dia menatap pria tua itu dengan tatapan bertanya. Orang tua itu ragu-ragu lagi dan lagi, memandang Charlie, dan berkata, "Charlie, kakek tahu pil peremajaan ini adalah bakti kamu. Saya dan nenek dapat menerimanya. Tapi kamu juga harus menerima aset keluarga Aker. Tidak peduli kamu punya uang atau tidak. Ini semua adalah hati kakek dan nenek. Kami menerima bakti kamu. Dan kamu menerima hati kami. Ini keluarga dalam arti sebenarnya." 3 paman dan bibi Charlie mengangguk setuju. Terutama paman kedua, Kaiden, yang berkata tanpa ragu, "Charlie, mulai sekarang, kamu dapat menggunakan aset dan sumber daya keluarga Aker sesuka hati. Paman kedua akan membantumu di masa depan. Minta apa saja pada paman kedua." Christian juga tersenyum dan berkata, "Ya, Charlie, kamu akan membuat keputusan tentang keluarga Aker di masa depan. Dan itu pasti lebih aman bagi kami. Kamu tidak bisa menolak kebaikan kakekmu. Untuk keluarga Aker, Charlie telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Dan dia dengan murah hati mengeluarkan 3 pil peremajaan satu demi satu. Menghadapi kasih sayang ini, keluarga Aker selalu menyimpannya di hati mereka. Keluarga Aker tidak pernah berutang bantuan di masa lalu. Tapi sekarang, mereka berutang pada Charlie apapun yang terjadi. Mereka semua berharap Charlie menerima aset keluarga Aker, sehingga mereka bisa merasa lebih nyaman. Charlie berkata saat ini, "Kakek, aku bisa berjanji padamu untuk menerima aset keluarga Aker. Tapi bukan sekarang. Lagi pula, di mata perkumpulan penghancuran King, mereka tidak tahu keberadaanku. Kalau keluarga Aker memberikan semua aset atas nama saya secara langsung, saya khawatir identitas saya akan terungkap. Kalian harus membantu saya memegang aset ini terlebih dahulu." Mendengar ini, Kate sedikit mengangguk. Dia juga tahu bahwa janji lisan tidak ada artinya untuk hal-hal seperti aset. Jika ingin memberikan uang, harus memberikannya ke rekening pihak lain. Jika memberikan saham atau real estate, harus mengubahnya menjadi nama pihak lain. Namun, identitas Charlie belum tepat diungkapkan sekarang. Dan keluarga Aker tidak dapat mentransfer aset atas namanya sekarang. Tidak peduli apakah Charlie benar-benar setuju atau tidak setuju. Bagian dari aset keluarga Aker yang diberikan hanya bisa dipegang oleh keluarga Aker. Oleh karena itu, lelaki tua itu berkata kepada Charlie, "Charlie, kamu harus menyingkirkan kedua pil peremajaan ini dulu. Setelah kamu menyelesaikan pertemuan dan keluarga Aker telah memenuhi janjimu, kamu dapat membawanya ke kakek." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakek, kamu sudah bilang pil peremajaan ini bakti saya. Dan properti adalah hatimu. Tidak ada beda antara keduanya. Kesalehan saya bukan untuk ditukar dengan hatimu. Mengapa kamu harus menunggu hati bersedia menerima baktiku?" Christian di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. "Ya, ayah, pil peremajaan adalah bakti Charlie kepada kamu dan ibu. Mengapa kamu terus menolak?" Kate menatapnya, lalu ke arah Charlie, menghela napas, dan berkata dengan tenang, "Hei. Sejujurnya, aku menginginkan pil peremajaan ini lebih dari orang lain. Kalau aku memakannya, aku tidak akan menderita penyakit Alzheimer lagi. Aku bisa hidup setidaknya 10 atau 20 tahun lebih lama. Bagi orang seusiaku, ini adalah hal yang paling berharga di dunia." Tidak ada seorang pun berbicara tentang ini. Dia tidak bisa tidak mengatakan dengan malu. Namun, saat mengingat Curtis dan Ashley terbunuh, saya gagal melindungi mereka, dan saya tidak dapat membantu mereka membalaskan dendam mereka. Dan ketika saya memikirkan penderitaan Charlie dalam 20 tahun terakhir,
Saya merasa sangat malu. Saya merasa kasihan pada putri, menantu, dan cucu saya. Tapi pada akhirnya cucu saya yang menyelamatkan hidup saya lagi dan lagi, yang membuat saya semakin malu. Apa yang dikatakan Keith datang dari lubuk hatinya. Ingin tetapi tidak memiliki wajah untuk diinginkan. Inilah perjalanan mentalnya saat ini. Charlie menebak di mana simpul hati kakeknya. Dia berkata, "Kakek, jangan terlalu banyak beban psikologis. Sebelum malam ini, saya banyak mengeluh karena saya meyakini saat orang tua saya meninggalkan Amerika Serikat dan kembali ke Cina, itu ada hubungannya dengan sikap acuh tak acuh kamu. Tapi hari ini saya tahu orang tua saya memilih untuk kembali ke Cina karena ingin menjelajahi misteri kata pengantar apokaliptik. Semula, keluhan itu tidak cukup untuk menimbulkan kebencian. Selain itu, saya sudah mengetahui semua ini malam ini. Semua keluhan di hati saya sudah hilang." Bab 5703. Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Dan tidak hanya aku melepaskanmu. Aku juga melepaskan lebih dari setengah kakekku." Meskipun benar bahwa dia memaksa orang tuaku keluar dari keluarga Wade saat itu, tapi sekarang sepertinya semua ini adalah pilihan ayahku sendiri. Bahkan jika kakekku bersikeras mempertahankan ayahku di keluarga Wade, ayahku pasti akan tetap pergi. Berbicara tentang ini, Charlie menghela napas pelan, dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini hari yang baik. Saya sudah bertemu kalian berdua, Bibi dan Paman. Kalian juga memberitahu saya beberapa kejadian masa lalu tentang orang tua saya yang belum saya ketahui. Itu memecahkan simpul di hatiku selama 20 tahun terakhir. Ini sangat memuaskan." Ketika Keith mendengar ini, dia menangis. Alasan utama dia tidak mau menerima pil peremajaan adalah karena dia merasa tidak layak menerimanya. Meskipun cucunya berbakti pada dirinya, dia masih merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat, dan dia tidak layak mendapat bakti cucunya. Ketika dia mendengar Charlie tidak lagi menyalahkan dirinya, batu besar di hatinya akhirnya dilepaskan. Charlie memandang Keith saat ini, dan berkata, "Kakek, aku ingin minum denganmu di hari berbahagia ini. Kita berbahagia, makan pil musim semi ini, dan minum beberapa gelas nanti." Melihat Charlie mengatakan ini, Keith melepaskan beban di hatinya. Dia mengangguk berat dan berkata, "Oke, kalau begitu Charlie, kamu minum-minum dengan kakek nanti." Nenek di samping juga berkata dengan gembira, "Charlie, nenek meminta Tuan Rhodes menyiapkan bahan-bahannya dan membuatkanmu kotak terong yang paling kamu sukai saat masih kecil. Aku ingin tahu, apa kamu masih ingat rasa kotak terong buatan nenek itu?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Tentu saja aku ingat. Kotak terungnya renyah di luar dan empuk di dalam. Harum dan renyah. Saat aku menggigitnya, isiannya akan membakar mulut. Ini paling enak saat aku menghisapnya." Nenek sangat gembira. Melangkah maju dan meraih lengan Charlie. Dia berkata dengan gembira, "Ayo ke ruang makan. Makanan sudah disiapkan." Charlie tidak bergerak, dan berkata dengan serius, "Kakek dan nenek, minum pil peremajaan dulu. Belum terlambat sebelum kita pergi makan malam." Keith mengangguk, dan berkata kepada istrinya, "Karena ini bakti dari cucu saya, kami akan menerimanya tidak peduli seberapa seriusnya. Saya berutang banyak kepada Charlie, dan hanya dengan hidup lebih lama saya dapat memiliki kesempatan untuk membayarnya." Charlie sedikit tersenyum ketika mendengar ini, tetapi tidak berbicara. Dia tahu lelaki tua itu membutuhkan alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dan untuk hadiahnya, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Melihat ini, wanita tua itu tidak lagi menolak. Dia mengangguk dan menghela napas. "Ini adalah bakti cucu saya. Tentu saja saya menerimanya." Charlie menyerang saat setrika masih panas. Dia menyerahkan pil itu kepada mereka berdua. Dia tidak dapat menahan perasaan di dalam hatinya bahwa memberikan obat kepada lelaki tua itu benar-benar menyusahkan dan melelahkan, dan selalu tidak semudah itu. Tidak seperti orang kasar seperti Albert. Saat memberinya obat, Albert berlutut, meletakkan tangannya di atas kepala, meminum obat, membenturkan kepalanya ke lantai, dan mengucapkan terima kasih kepada Master Wade karena telah memberikan obat. Dan masalahnya selesai. Setelah menghela napas, Charlie berkata kepada mereka berdua,
Kakek dan nenek, cepat minum pilnya. Kita akan makan. Setelah berbicara banyak, aku lapar. Keduanya saling memandang sebelum mereka mengambil ramuan itu. Lalu memandang Charlie dan keempat anaknya. Kemudian mengambil ramuan itu bersamaan dan perlahan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Kecuali Charlie, anggota keluarga akar yang lain, serta Duncan. Semua menatap sesepuh dengan mata terbelalak dan tidak berkedip. Ingin melihat sendiri kemanjuran pil peremajaan. Bahkan Paman Charlie, Christian, di pelelangan, hanya melihat efek dari meminum seperempat pil peremajaan. Dia belum melihat seluruh pil peremajaan diminum. Kedua lelaki tua itu terus saling memandang, dan mereka ingin melihat efek kembali ke masa lalu dalam legenda pil peremajaan dari wajah masing-masing. Dan pil peremajaan tidak pernah mengecewakan siapapun. Begitu efek obatnya bekerja, langsung tampak seperti tayangan slide yang melaju kencang. Rambut seputih salju kedua orang tua itu dengan cepat berubah menjadi sedikit hitam belang-belang. Dan kerutan di wajah mereka tampak terisi banyak dalam sekejap. Wajah kendur juga jelas memiliki kemampuan melawan gravitasi. Keduanya memandangi pasangan mereka yang menghabiskan sebagian besar hidup mereka bersama. Menyaksikan satu sama lain semakin tua. Dan tiba-tiba mulai menjadi lebih muda dengan kecepatan tinggi. Mereka berdua terkejut dan bahagia. Pengalaman luar biasa ini menghaluskan perasaan mereka satu sama lain lagi. Dan perubahan yang lebih besar ada di tubuh mereka berdua. Otak lelaki tua itu, yang dihancurkan oleh penyakit Alzheimer, mulai menjadi lebih jernih. Dia awalnya orang yang sangat cerdas dan berpikiran cepat. Sejak menderita penyakit Alzheimer, seperti mesin mobil sport legendaris yang memiliki masalah dan tidak dapat diperbaiki. Kecepatannya semakin lambat, dan tenaganya semakin lemah. Namun, saat ini dia dapat dengan jelas merasakan bahwa operasi otak berkecepatan tinggi telah kembali, dan ingatan yang tidak dapat dia tangkap sebelumnya membanjiri kembali dalam sekejap. Dia tidak merasa kewalahan, tetapi merasa bahwa semua yang telah runtuh sebelumnya dengan cepat terbangun kembali di otaknya. Adapun wanita tua itu, dia merasa kondisi fisiknya telah meningkat pesat. Membuatnya mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki 20 tahun yang lalu. Perasaan kembali ke masa lalu membuatnya bersemangat dan gembira. Namun di detik berikutnya, dia menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Sebab, 20 tahun yang lalu, itu adalah tahun ketika putri sulung dan menantu tercintanya terbunuh. Seperti dia, lelaki tua itu juga memikirkan kematian putri dan menantunya setelah secara pribadi mengalami perasaan menjadi 20 tahun lebih muda. Dia juga hancur secara emosional untuk sementara waktu dan mulai menangis diam-diam. Yang lain tidak mengalaminya secara pribadi. Mereka tidak tahu mengapa kedua orang tua menangis. Mereka pikir mereka bahagia. Jadi mereka menangis dengan gembira. Mereka semua melangkah maju untuk menghibur mereka. Christian berkata, "Ayah, Bu, mengapa kalian berdua menangis? Melihat kamu tiba-tiba jauh lebih muda. Kami sangat bahagia." Ya, Lulu juga berkata berulang kali, "Ayah, Bu, fitur wajahmu terlihat lebih muda 10 tahun." Sangat menakjubkan. Pasangan tua itu saling memandang dan bisa melihat mengapa yang lain menangis. Lelaki tua itu adalah orang pertama yang menghapus air matanya. Dengan lembut memeluk wanita tua itu ke dalam pelukannya. Dan menghiburnya seperti membujuk seorang anak kecil. Oke, jangan menangis, jangan menangis. Hari ini hari yang luar biasa gembira. Di depan Charlie, mari kita berhenti menangis. Menyeka air matanya, wanita tua itu mengangguk berat. Dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Berhenti menangis, berhenti menangis. Charlie lapar. Ayo kita makan. Aku telah menunggu makanan ini selama 20 tahun. Dan aku tidak bisa menunggu lagi." Bab 5704. Rangkaian makanan lezat yang menggiurkan hampir semuanya dibuat oleh koki Heaven Spring. Charlie sudah makan banyak rasa Heaven Spring. Dia tidak terkejut sama sekali. Kotak terong yang dibuat oleh neneknya yang mengembalikan perasaan masa kecilnya. Keluarga akar bahkan lebih bahagia. Semua orang menuangkan anggur untuk diri mereka sendiri. Dan keluarga bersulang karena telah menemukan Charlie. Kegembiraannya tak terkatakan. Setelah beberapa gelas anggur, masing-masing keluarga akar mulai mengobrol.
Mereka bertanya kepada Charlie tentang detail hidupnya selama bertahun-tahun. Dan sebaliknya, mereka menjelaskan Charlie secara detail apa yang telah dilakukan keluarga Acker selama bertahun-tahun. Setelah itu, semua orang berbicara tentang berapa kali Charlie menyelamatkan keluarga Acker dari api dan air. Ini juga memberi Charlie kesempatan untuk berbicara tentang bahaya tersembunyi dari keluarga Acker saat ini. Charlie berkata, "Saya berspekulasi. Perkumpulan penghancuran King pasti menempatkan informan lain di keluarga Acker. Kalau tidak, pihak lain tidak akan dapat memahami semua gerakan keluarga Acker dengan mudah. Inilah mengapa saya meminta Albert memblokir sinyal di sini dan mencegah kalian melakukan kontak dengan dunia luar. Saya khawatir kalian akan membocorkan apa yang terjadi tadi malam." Kakek Charlie berkata, "Charlie, jika ada pengkhianat dalam keluarga Acker, menurutmu apa arah utama bagi kita untuk menemukan orang ini?" Charlie berkata, "Saya percaya pengkhianat pasti tidak akan muncul di keluarga Acker sendiri. Ada kemungkinan besar mereka sangat dekat dengan keluarga Acker." Kakek mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang terakhir mengalami kecelakaan adalah Adrienne. Dia dan paman ketigamu bertemu di kampus. Ketika mereka bertemu, orang tuamu baru saja meninggal. Agaknya tidak lama setelah orang tuamu meninggal, mereka mulai menyusup ke dalam keluarga Acker." Charlie setuju. "Menurut perincian yang diingat oleh paman saya hari ini, saya pikir orang tua saya seharusnya tidak ada hubungannya dengan perkumpulan penghancuran King sebelum mereka meninggalkan Amerika Serikat. Mereka baru mulai menjelajah ke arah ini setelah mereka mendapatkan buku apokaliptik, dan mereka berhubungan dengan perkumpulan penghancuran King." Charlie berkata lagi, "Selain itu, akan ada poin yang sangat istimewa dalam organisasi itu, yaitu, mereka hanya menggunakan orang mereka sendiri ketika mereka memilih untuk melakukan tugas. Yang disebut orang sendiri adalah orang yang tegas dikendalikan oleh mereka. Apakah itu tentara mati, penjaga kavaleri, atau anggota dari semua lapisan masyarakat yang ditempatkan oleh mereka di berbagai negara di seluruh dunia. Saya berspekulasi informan mereka di keluarga Acker pasti dikirim dari kelompok mereka sendiri, tidak dibeli dari orang-orang di keluarga Acker. Berdasarkan hal ini, saya pikir semua orang yang datang untuk menetap sebelum orang tua saya meninggalkan Amerika Serikat dapat dikesampingkan sebagai tersangka. Dan semua orang yang datang untuk menetap setelah orang tua saya meninggalkan Amerika Serikat perlu diselidiki secara menyeluruh." Lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata, "Hanya ada 2 orang yang datang untuk menetap setelah orang tuamu meninggalkan Amerika Serikat. Satu bibi ketigamu, dan yang kedua paman kecilmu." Karena itu, dia menatap Lulu. Lulu juga tiba-tiba sedikit gugup, dan berkata, "Ayah, Jamie seharusnya tidak mencurigakan, kan? Keluarganya juga keluarga Tionghoa dengan sejarah panjang di Amerika Serikat. Selain itu, kami saling kenal di bidang bisnis. Keluarga Ackerlah yang pertama kali bekerja sama dengan mereka, dan lambat laun kita menjadi akrab dengan mereka." Kate berkata dengan serius, "Hei, kelicikan musuh akan terus melampaui imajinasi kita. Kamu tidak boleh terlalu percaya diri dalam hal ini." Ekspresi Lulu tiba-tiba menjadi sedikit khawatir. Dia telah mengenal suaminya lebih dari 10 tahun, dan putrinya sudah berusia 12 tahun ini. Dia tidak percaya suaminya akan mencurigakan. Bab 5705. Tetapi setelah mengatakan itu, dia juga sangat jelas bahwa sebelum kecelakaan dengan saudara ipar ketiga, dia dan saudara laki-laki ketiga sangat penyayang. Semua orang mengira bahwa saudara ketiga menikah dengan istri yang cantik, murah hati dan lembut. Namun siapa yang tahu bahwa pihak lain ingin membunuh seluruh keluarga Acker dan tidak meninggalkan siapapun. Kate berkata lagi saat ini, "Setelah kecelakaan di New York, baik Kaiden dan saya merasa Jamie sangat mencurigakan. Tidak lama kemudian, Lillian bunuh diri dengan meminum racun. Semua perhatian kami terfokus pada Adrienne. Memikirkannya sekarang, akan sulit bagi Jamie untuk menjernihkan kualitasnya." Charlie berkata saat ini, "Saya pikir apa yang dikatakan kakek sangat masuk akal. Jika dihitung berdasarkan titik waktu ini, paman saya memang paling paham." Charlie berkata lagi, "Namun, tidak ada cara untuk membuat kesimpulan tentang masalah ini.
Pemikiran saya adalah kalian tidak boleh menghubungi siapapun untuk saat ini. Saya berdiskusi akan sisanya setelah saya sudah menyelesaikannya sedikit. Semua orang setuju satu demi satu. Semua orang tahu betul bahwa jika musuh yang bersembunyi dalam kegelapan tidak digali, keluarga Aker tidak akan pernah damai. Lulu juga tahu pemahamannya. Masalah ini tidak boleh dinilai hanya dengan intuisi. Saat ini, kecuali Charlie, tidak ada yang bisa menjamin 100%. Apakah suaminya mengetahui masalahnya atau tidak akan sampai penyelidikan selesai. Saat ini, Nenek Charlie bertanya, Charlie, menetap, setelah hari ini, keluarga Aker tidak akan berhubungan dengan dunia luar. Charlie memegangi kepalanya dan berkata, Nenek, keluarga Aker memiliki bisnis keluarga yang begitu besar untuk dikelola. Tidak realistis jika memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Sebelum saya datang, keluarga Aker tidak diizinkan menghubungi dunia luar terutama karena saya tidak ingin kalian membocorkan detail tentang apa yang terjadi tadi malam. Selama kita mendirikan retorika terpadu, keluarga Aker dapat kembali ke kehidupan normal dan bekerja lusa. Bisa lanjutkan komunikasi normal dengan kerabat, karyawan, dan pelayan. Paman Christian bertanya, Charlie, bagaimana memperkuat kita harus memberitahu orang-orang ini apa yang terjadi tadi malam? Ambil saja paman kecilmu sebagai contoh. Jika dia benar-benar memiliki masalah, dia pasti sangat ingin mengetahui detail apa yang terjadi tadi malam. Keterampilan menjawab bibimu tidak akan membuat kita sadar bahwa kita meragukannya. Charlie mengangguk dan bertanya pada Lulu, Bibi, setelah apa yang terjadi di New York terakhir kali, apakah kamu menyebutkan apa yang terjadi hari itu pada pamanku? Lulu berkata, saya memberitahu dia apa yang terjadi hari itu. Termasuk bunuh diri bibi ketigamu dengan meminum racun. Dan faktanya kamu tiba-tiba muncul dan menyelamatkan kami. Tetapi kami tidak mengetahui identitas kamu saat itu. Saya hanya mengatakan ada seorang dermawan misterius yang menyelamatkan kami di saat kritis. Charlie sedikit mengangguk dan berkata, karena kamu telah memberitahu paman kecilku apa yang terjadi terakhir kali. Kalau kamu menutupi apa yang terjadi kemarin, itu hanya akan membuatnya waspada. Kalau paman kecil dan yang lainnya bertanya, mengapa kamu tidak memberitahu mereka secara terbuka bahwa keluarga Aker menyerang kemarin? Beritahu mereka penyerangnya mengaku sebagai senior Chardon dari perkumpulan penghancuran King. Dia ingin bertanya kepada keluarga Aker tentang apa yang disebut rahasia umur panjang. Beritahu bahwa itu adalah terakhir kali dermawan muncul pada saat kritis dan langsung menjatuhkan senior Chardon dari pintu. Kalian semua tidak tahu apa-apa selain mendengar ledakan keras. Lulu buru-buru bertanya, lalu bagaimana jika dia bertanya tentangmu? Charlie berkata, itu sederhana. Katakan saja, sama seperti kali terakhir, saya tidak menunjukkan wajah saya yang sebenarnya. Kamu hanya menilai dari suara bahwa aku adalah orang yang sama yang menyelamatkan kalian di New York. Lalu kamu berpura-pura tiba-tiba mengingat beberapa detail dan kejadian dengan santai. Katakan saja bahwa saya memberitahu senior Chardon di depan kamu tadi malam, bahwa cepat atau lambat saya akan memenggal kepala Victoria dengan tangan saya sendiri. Bab 5706. Charlie tahu bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk berbohong. Pesawat dari 3 tetua dinasti King kembali ke lautan, yang membuktikan bahwa Victoria sudah ketakutan. Karena takut, serang Selaga Setrika masih panas. Keluarga Aker belum akan meninggalkan Aurus Hill, dan keluarga Aker harus tetap memiliki informan perkumpulan penghancuran King. Mengambil kesempatan ini untuk menyebarkan berita, itu juga dapat berperan dalam merobohkan gunung dan mengguncang harimau. Keluarga Aker saat ini memiliki 10.000 kepercayaan pada Charlie. Karena Charlie berkata demikian, semua orang tidak memiliki pendapat dan berencana menerapkan rencana Charlie. Sedangkan suami Lulu, Charlie tidak terburu-buru. Dia segera menguji apakah ada masalah dengan dia. Karena menurut pemikirannya, selama keluarga Aker menjaga kebersihan tembok mereka mulai sekarang, dan tidak memberikan kesempatan kepada siapapun dengan nama keluarga asing untuk mengungkap rahasia, masalah akan stabil. Sedangkan Victoria, karena dia telah menerima ancamannya, dia pasti tidak akan melakukan apapun pada keluarga Aker lagi.
Dan keluarga Aker juga bisa bernapas lega. Di meja makan, Charlie, kakek, 3 paman dan Duncan bertukar cangkir. Nenek dan bibi juga minum beberapa gelas anggur merah bersama semua orang. Suasana di antara keluarga menjadi semakin hidup. Nenek tidak bisa berkata, "Charlie, kamu bilang kamu sudah menikah selama 4 tahun. Kapan nenek bisa melihat menantuku?" Charlie berkata dengan serius, "Nenek, saya tidak akan dapat mengungkapkan identitas saya kepada publik jika perkumpulan penghancuran King belum dibasmi. Kamu harus menunggu lebih lama." Nenek mengangguk mengerti, dan kemudian bertanya, "Tapi apa yang akan kamu lakukan dengan gadis itu?" "Gadis ini," Nenek benar-benar berpikir bahwa dia adalah satu dari 1000. "Dia telah menunggumu selama bertahun-tahun. Kalau kamu mengecewakannya lagi, dia akan merasa sangat sedih." Charlie mengalami sakit kepala selama beberapa saat, dan dengan cepat berkata, "Nenek, masalah ini, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya bisa menahannya saat ini." Kakek di samping berkata, "Charlie, tidak apa-apa untuk mengkhawatirkannya sementara. Tapi pernahkah kamu berspekulasi? Nana juga sudah memasuki usia pernikahan, dan kamu belum memberikan penjelasan kepada orang lain. Jika suatu hari dia tidak mau menunggumu dan menikah dengan orang lain, bagaimana perasaanmu?" Ketika Charlie mendengarnya, dia memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya dengan benar. Saat ini, Christian berkata, "Ayah, Bu, masalah hubungan adalah masalah pribadi Charlie. Lebih baik kita tidak menuding dan membiarkan Charlie memutuskan sendiri." Pria tua itu mengangguk ringan, mengangkat gelas anggurnya, dan berkata, "Charlie, ayo minum lagi." Perjamuan keluarga ini secara bertahap berakhir. Kecuali Charlie. Semua orang jelas mabuk. Charlie masih berpikir untuk pergi menemui Vera. Jadi dia berkata, "Kakek dan nenek, sudah larut. Kalian berdua pergi tidur lebih awal. Aku harus bertemu dengan seorang teman. Aku akan datang lagi di hari lain." Nenek dengan cepat bertanya kepadanya, "Charlie, kamu akan pergi?" Charlie mengangguk dan berkata, "Aku membuat janji dengan seorang teman untuk bertemu. Sekarang sudah sangat larut. Aku tidak bisa menundanya lagi." Kakek agak enggan, tetapi dia masih berkata, "Charlie, pergilah dan sibuklah jika ada sesuatu yang dilakukan. Kakek, nenek, bibi, serta pamanmu tidak pergi kemana-mana. Kami hanya di Aurus Hill. Datang dan duduklah di rumah kapanpun kamu punya waktu." "Baiklah kakek." Charlie setuju. Lalu teringat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, kakek, jangan pergi ke Willow Villa dulu. Lebih baik kamu tinggal di sini. Dengan orang-orangku yang menjaga di sini, kalian lebih aman dan nyaman." Kakek mengangguk, dan berkata tanpa ragu, "Charlie, jangan khawatir. Mulai sekarang, kami akan mendengarkan pengaturanmu." Nenek tidak bisa membantu tetapi berkata, "Charlie, kamu minum. Jangan mengemudi." Minta paman kedua mengemudi. Charlie tersenyum dan berkata, "Nenek, jangan khawatir. Alkohol telah dikonsumsi oleh energi internal. Saya bisa mengemudi." Bab 5707. Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Ngomong-ngomong, kakek dan nenek, saya akan mentransfer formasi pil peremajaan Willow Villa besok. Kalian berdua akan tinggal di Aurus Hill untuk sementara waktu, dan kondisi fisik kalian akan semakin membaik." Nenek berkata, "Charlie, lebih baik jangan menyia-nyiakan pil peremajaan untuk kami berdua." Orang tua di samping berkata dengan sangat serius, "Saya sudah bilang. Semuanya diatur oleh Charlie. Jadi melawanku lagi." Untuk Kate, dia telah meminum seluruh pil peremajaan utuh. Sebenarnya, formasi tidak begitu penting baginya. Tetapi dia percaya pada logika dasar. Karena dia mengatakan bahwa dia mendengarkan pengaturan Charlie, dia harus mematuhi keputusan ini. Tidak peduli apakah keputusan Charlie menguntungkan atau merugikannya. Ide wanita tua itu sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya merasa sedikit malu. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, dia menyadari bahwa dia adalah orang kecil. Dia mengangguk dengan cepat dan berkata, "Charlie, kakekmu benar. Mulai sekarang,
Kami akan mendengarkan pengaturan kamu. Kamu dapat memutuskan semuanya. Charlie sedikit mengangguk dan berkata, omong-omong, Nenek, Master Houghton sekarang menjadi instruktur saya di Hotel Mata Air Panas di kaki gunung. Kamu dan dia juga dianggap sahabat lama. Saya akan meminta datangnya besok. Saya akan bertanya untuk mengatur kebutuhan apapun setelah ini. Wanita tua itu berseru. Master Houghton ada di sini. Ya, Charlie tersenyum dan berkata, dia ingin tinggal di sini. Aku tidak bisa mengusirnya. Jadi saya meminta dia menjadi instruktur dan menggunakan energi cadangannya. Lagi pula, Charlie berdiri dan berkata dengan sopan, kakek, nenek, paman dan bibi, dan detektif Lee, ini sudah larut. Aku harus pergi bertemu teman-temanku. Aku akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Kate buru-buru berkata, Charlie, aku akan mengantarmu ke pintu. Semua orang bangun satu demi satu, dan bersama dengan Kate, mengirim Charlie keluar pintu. Charlie membuka pintu BMW, dan sebelum masuk ke dalam mobil, dia berkata kepada semua orang, sudah larut, kakek dan nenek harus beristirahat. Nenek bertanya kepadanya, Charlie, kamu datang kemari besok? Ya, Charlie mengangguk. Besok aku akan pergi ke Willow Villa dulu. Formasi menarik di sana, dan datang berkunjung setelah penarikan. Nenek moyang berkata, ini bukan kunjungan, ini pulang. Mulai sekarang, tempat kakek dan nenek akan menjadi rumahmu. Saat kamu berkencan besok, beritahu nenek terlebih dahulu. Nenek akan memasak makanan favoritmu saat kamu kecil. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata dengan serius, oke nenek, kalau begitu aku akan kembali untuk makan malam besok. Oke, nenek tersenyum meyakinkan, dan berkata, cepat sibuk dengan bisnismu. Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, menyalakan mobil, dan meninggalkan Camp Elise's Hot Spring Villa. Dalam perjalanan ke Scarlet Pinnacle Villa, dia menelepon Vera. Segera setelah panggilan telepon tersambung, Vera dengan senang hati bertanya kepadanya, apakah Tuan sudah selesai? Charlie bersenandung, dan berkata, Nona Lavore, saya akan membahas kamu sekarang. Saya akan tiba dalam waktu sekitar 30 menit. Sudah agak terlambat. Saya ingin tahu apakah nyaman untuk Nona Lavore. Vera berkata tanpa berpikir. Saya sudah menunggu Tuan Muda. Tuan Muda datang langsung. Saya akan meminta Logan untuk menenangkan para pelayan. Mereka bertiga telah menunggu Tuan Muda. Oke, Charlie berkata lagi. Ngomong-ngomong, Nona Lavore, saya punya beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Bisakah kamu memberi saya waktu untuk menyendiri dulu? Saya ingin berbicara dengan 3 pria tua setelah saya selesai menanyakan sesuatu. Vera berkata, tentu saja tidak masalah. Aku akan meminta mereka untuk menghindarinya terlebih dahulu. Setelah Tuan Muda tiba, langsung datang ke halamanku. Bab 5708. Di Scarlet Pinnacle Villa pada malam hari, kecuali Vera, semua orang menghindarinya. Setelah Charlie tiba, dia berjalan langsung melewati halaman di lantai pertama dan menaiki tangga batu. Ketika Charlie melangkah ke halaman lain, Vera sudah ada di halaman. Saat melihat Charlie, dia berkata dengan gembira dan malu, Tuanku. Saat ini, Vera mengenakan gaun kasa putih, dengan rambut panjang tergerai di bahunya, dan dia tampak agak lembab. Kolam air panas di sebelahnya masih penuh dengan air. Banyak kelopak bunga yang mengapung di permukaan, sehingga seluruh halaman memiliki aroma bunga yang samar. Charlie secara tidak sadar menebak bahwa Vera seharusnya baru saja menyelesaikan mandi. Dia tidak bisa menahan perasaan yang tidak wajar, dengan sengaja berhenti melihat ke kolam mata air panas, tetapi menatap Vera, dan berkata dengan gugup, Nona Lavore, maaf mengganggu selarut ini. Terlepas dari hal-hal yang saya janjikan kepada ketiga pria tua itu, saya masih memiliki beberapa hal yang saya perlukan Nona Lavore bantu jelaskan. Vera berbalik sedikit ke arah Charlie untuk memberi hormat, dan tersenyum manis. Keindahan yang melimpah di seluruh negeri membuat orang mabuk dan terpesona. Segera, dia membuka bibir vermilionnya dan berkata dengan lembut, Guru, kamu terlalu sopan. Merupakan berkah bagi saya untuk dapat berbagi kekhawatiran. Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja.
Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu menjawabnya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik ke arah kamar kerja, memberi isyarat mengundang, dan berkata dengan lembut, "Tuanku, silakan masuk dan meneruskan secara perlahan." Charlie mengangguk, dan mengikuti Vera ke kamar kerjanya. Pada saat ini, di ruang tamu di lantai pertama, Vera sudah menyeduh teh terlebih dahulu. Aroma teh spesial memenuhi seluruh ruangan, membuat orang merasa segar. Vera membawa Charlie ke meja kecil, dan berkata kepada Charlie, "Tuan muda, silakan duduk. Saya akan menuangkan teh untuk Anda. Kalau ingin menanyakan sesuatu, tanyakan saja." Charlie mengangguk dan melakukannya, dan keduanya duduk bersila di seberang meja teh. Di sini, Vera menuangkan teh untuk Charlie, dan berkata, "Tuan muda, silakan." Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya, "Ini, apakah itu dari Ibu Puca?" "Ya," Vera berkata sambil tersenyum. "Saya tidak ingin meminumnya pada waktu normal, tetapi saya hanya ingin memasak panci ketika Tuan muda datang." Charlie berkata dengan serius, "Lebih baik hemat. Bagaimanapun, teh ini akan hilang setelah meminumnya. Kalau ingin mendapatkan kembali rasa ini di masa depan, saya khawatir itu tidak akan mudah." Vera tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Apakah itu pohon teh atau daun teh? Akan ada hari ketika mereka akan hilang sama sekali. Dan hal yang sama berlaku untuk semua orang. Meskipun teh itu berharga, asalkan pada waktu yang tepat, dapat meminumnya apapun yang terjadi." Vera mengambil cangkir tehnya dan berkata kepada Charlie, "Tuan muda, silakan." Charlie mengangguk, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya perlahan. Aroma teh yang menyegarkan langsung menempel di mulut dan rongga hidungnya. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, Vera meletakkan cangkir tehnya dan bertanya kepada Charlie, "Ngomong-ngomong, saya tidak tahu ada apa dengan Tuan muda. Perlukah saya untuk menjelaskan kebingungan Tuan muda?" Charlie meletakkan cangkir tehnya, dan bertanya dengan ekspresi serius dan penuh harap, "Nona Lavore, apakah kamu tahu apa itu naga yang naik level?" "Naga yang naik level?" Vera tiba-tiba mengerutkan kening, dan bertanya, "Di mana kamu mendengar kata ini, tuanku?" Charlie berkata, "Saya baru saja bertemu keluarga kakek dan nenek saya. Saya mendengar dari paman saya bahwa ayah saya mendapatkan buku berjudul Kata Pengantar Buku Apokaliptik secara tidak sengaja. Meskipun paman saya tidak tahu apa yang tertulis di buku itu, dia ingat ayah saya selalu menyebutkan istilah seperti naga yang naik tingkat. Saya pernah mendengar Tuan Leonard berkata bahwa nasib orang dapat dibagi menjadi burung phoenix dan naga. Saya tidak tahu apa naga yang naik level ini." Vera tidak menjawab pertanyaan Charlie, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Leonard, siapakah Tuan Leonard? Siapa namanya?" Bab 5709. Charlie berkata, "Itu adalah keturunan langsung dari Master Lai Bui, Master Feng Shui dari dinasti Song, bernama Chandler Leonard." Vera bergumam, "Perusahaan emas, kayu menjulang tinggi, air jernih, kuat api, tanah padat dan berangin. Chandler Leonard yang kamu bicarakan pasti cicit dari Jillian Leonard yang dihormati oleh ahli Feng Shui keluarga saya saat itu." Charlie bertanya dengan heran, "Nona Lavore juga memiliki hubungan dengan leluhur keluarga Leonard?" Vera mengangguk dan berkata, "Keluarga saya mengetahui rahasia Feng Shui dan gosip Zui adalah karena saya belajar Zui dari Jillian Leonard saat itu. Dan guru mengajari saya semua uang saat itu." Banyak pertanyaan yang tidak pernah dipahami oleh lelaki tua itu juga diteruskan kepada saya. Setelah 200 tahun, saya menyelesaikan sebagian besar pertanyaan yang ditinggalkan oleh Tuan satu persatu. Dan baru kemudian saya memiliki beberapa pencapaian dalam gosip Zui. Charlie tidak bisa menahan napas. Tentu saja, itu adalah manfaat dari umur panjang, pengetahuan apapun. Ada cukup waktu untuk memahami dan mencernanya, dan akhirnya akan muncul dari biru. Vera tersenyum sedikit, mengangguk dan berkata, "Tuan muda benar. Buku perubahan ditulis oleh orang-orang berbakat dan bijak yang hebat. Semua penulis adalah orang bijak dengan kebijaksanaan yang erat. Pengetahuan yang mereka tinggalkan paling banyak dapat dipahami oleh orang biasa seumur hidup. Bahkan jika bakatnya sangat bagus,
Jika hanya hidup selama 7 atau 80 tahun, kamu hanya dapat memahami paling banyak 20-30% darinya. Hanya jika kamu hidup lebih lama, kamu dapat memahami lebih dari 50%. Charlie mengangguk setuju, dan pada saat yang sama merasa sedikit tidak sabar. Dia dengan cepat bertanya, "Nona Lavore, apa maksud naga yang naik tingkat?" Vera berkata dengan serius, "Naga yang naik adalah takdir yang lebih tinggi daripada naga biasa." Charlie bertanya dengan curiga, "Bukankah kamu mengatakan bahwa naga sudah menjadi yang tertinggi? Mengapa masih ada naga yang naik?" Vera berkata, "Naga adalah guru 5 tahun ke-9, dan itu memang yang tertinggi dalam takdir. Ini karena jarang bertemu satu naga yang naik selama ratusan tahun. Selain itu, banyak orang yang mempelajari Zui tidak pernah dapat berpartisipasi dalam keberadaan takdir naga yang naik sepanjang hidup mereka." Charlie bertanya dengan bingung. Jika ada pepatah tentang naga yang naik tingkat dalam kitab perubahan, bahkan jika kamu tidak dapat memahaminya, setidaknya kamu dapat melihatnya. Vera tersenyum sedikit, dan berkata, "Tuan muda mungkin tidak tahu. Gagasan umum Zui sebenarnya adalah kumpulan teks sandi yang sangat rumit yang tak terhitung jumlahnya. Buku itu secara harfiah berarti satu hal. Setelah menembus ke ketinggian tertentu, seseorang mendapatkan hukum tertentu. Melihatnya menurut hukum ini, ada lapisan makna lain. Semakin banyak mempelajari dan memahami aturan, semakin banyak misteri yang dapat kamu pahami." Setelah itu, Vera berkata lagi, "Terus terang, ini seperti permutasi dan kombinasi dalam matematika. Sudah ada kombinasi ratusan angka yang tak ada habisnya, belum lagi puluhan ribu atau ratusan ribu kata dalam sebuah buku." Charlie bertanya, "Artinya, selama ada 3 karakter naga yang naik di dalam buku, setelah menemukan pola tertentu, ketiga karakter ini dapat diekstraksi untuk mendapatkan kata ini?" Vera mengangguk dan tersenyum. "Itulah yang dikatakan tuan muda itu." Setelah itu, Vera berkata lagi, "Adapun naga yang naik, menurut Zui, ketika naga yang bangkit muncul, langit dan bumi menghormatinya. Di dunia ini, satu-satunya yang benar-benar dapat menentang jalan surga adalah naga yang naik. Karena dapat mengabaikan jalan surga, dan jalan surga tidak berhak menghukumnya. Semua nasib lain berada di bawah kendali Dao Surga. Jika ingin melampaui Dao Surga, kamu pasti akan menemui bencana. Jika aku mengatakan sesuatu yang memberontak, itu seperti tuan tua, yang telah hidup selama 1000 tahun. Dia pikir dia bisa mengubah nasibnya melawan langit, tetapi kenyataannya, dia belum memasuki mata Dao Surga. Jika Dao Surga setinggi 10.000 kaki, maka segala sesuatu di dunia berada di bawah kendali Dao Surga hingga tingginya 9.999 kaki. Sebelum menembus Dao Surga pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghukumnya. Inilah yang sering disebut orang kesengsaraan surgawi. Berbicara tentang ini, Vera berhenti sejenak, lalu berkata dengan keras dengan ekspresi serius, "Namun, semua hal di dunia, kecuali naga yang naik." Bab 5710. Kata-kata Vera menghibur Charlie. Dia dengan cepat bertanya, "Naga, kamu bisa mengabaikan jalan surga. Bukankah benar kamu bisa melambung seperti yang dikatakan para pembudidaya?" Vera tertawa dan berkata, "Tuanku, saya terlalu banyak berpikir. Kenaikan sebenarnya hanya semacam dugaan yang diperoleh dari pemahaman orang-orang tentang kitab perubahan. Orang-orang selalu berpikir bahwa jika mereka mencapai tingkat latihan tertentu, mereka dapat naik ke dunia lain. Seperti yang kita orang timur sebut sebagai dunia peri, dan orang barat menyebutnya alam dewa. Tetapi sebenarnya, berdasarkan pemahaman saya tentang kitab perubahan, tidak peduli berapa lama latihannya, esensinya adalah perpanjangan jangka hidup dan kekuatan yang berkelanjutan." Charlie dengan rendah hati bertanya, "Nona Lavore, bisakah kamu menjelaskan secara detail?" Vera sedikit mengangguk, dan berkata dengan serius, "Tuanku, perpanjangan umur dan kekuatan menunjukkan bahwa sifat benda tidak akan berubah. Seperti pohon, tidak peduli seberapa tinggi ia tumbuh dan tidak peduli berapa lama ia hidup, ia tetaplah pohon. Tidak akan menjadi apa yang orang sebut setan pohon, roh pohon, atau dewa pohon.
Mungkin dengan peningkatan kultivasinya, bunga dan buah yang dihasilkannya akan memiliki efek yang luar biasa. Tetapi pada dasarnya tetaplah pohon. Charlie mengangguk ringan dan berkata, artinya, bahkan jika seseorang menembus belenggu surga, dia masih tetap manusia. Tetapi bisa hidup lebih lama dan lebih kuat. Itu benar, Vera berkata sambil tersenyum. Ini adalah Zui yang asli. Kekuatan seseorang dapat melampaui jalan surga. Tetapi setelah melampaui jalan surga, dia tetaplah manusia, bukan dewa. Jika 10.000 tahun adalah batas surga bagi Ibu Puca, maka pasti akan menemui malapetaka ketika mendekati 10.000 tahun. Jika gagal selamat dari malapetaka, itu akan musnah. Jika bertahan, itu akan tetap menjadi ibu dari pohon puca, dan akan terus berdiri di samping Danau Tianqi. Dan itu akan tetap menjadi pohon yang sama. Setelah itu, Vera berkata lagi, adapun Dao Surga, tingginya jauh melampaui kesadaran manusia super. Singkatnya, itu seperti kekuatan guru yang menghukumnya hanya hidup selama 1000 tahun. Jika bisa menembus belenggu 1000 tahun, dia mungkin bisa hidup selama 2000 tahun. Namun, jika dia ingin hidup sampai hari ketika Dao Surga turun, mungkin butuh 5000 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Charlie bertanya padanya, apakah Nona Lavor tahu seberapa tinggi Dao Surga? Vera menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku baru hidup kurang dari 400 tahun. Aku belum bisa melihat ketinggian surga. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata kepada Charlie, ngomong-ngomong, Ibu Puca seharusnya hidup selama 10.000 tahun. Ketika malapetaka datang, dia sudah hidup selama 10.000 tahun. Ini aku hitung melalui takdirnya. Charlie sedikit mengangguk, dan bertanya, karena Nona Lavor memiliki banyak penelitian tentang Zui. Bisakah memberitahu saya apa yang akan terjadi jika Ibu Puca menerobos langit? Vera berkata, setelah selamat dari malapetaka dan menerobos jalan surga, ia dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, melanjutkan praktiknya sendiri, dan membuat praktiknya lebih efektif. Mungkin suatu hari, daunnya bisa seperti pil peremajaan, yang dapat meningkatkan kehidupan manusia hingga 20 tahun. Berbicara tentang ini, Vera tersenyum dan berkata, jadi, buah persik pipi Ibu Suri legendaris yang dapat membuat orang naik ke keabadian mungkin tidak benar-benar ada di dunia ini. Jika pohon persik tertentu telah menembus jalan surga dan memiliki Taoisme puluhan ribu tahun, mungkin itu benar-benar dapat direalisasikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.